Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja safi makhraj. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena kita bersua kembali. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum masuki bulan suci Ramadan. Dan ini juga adalah pertemuan terakhir kita di antara kelas-kelas kita karena sebentar malam kita sudah tidak ada kelas ya. Seperti janji kita yang lalu, sebentar malam kita tidak kelas, ini adalah kelas sore terakhir. Jadi sebentar malam kita tidak ada kelas. Kemudian besok juga tidak ada kelas ya, karena besok itu saudara-saudara kita sebagian sudah ada yang tarawih. Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa mereka akan berpuasa pertama kali pada tanggal 11 ya, berarti besok malam mereka sudah tarawih. Dan berarti juga yang belajar bahasa Arab juga besok malam tidak ada. Dan kebetulan lagi pertemuan kita pada sore hari ini juga pertemuan terakhir untuk bab ini ya, yaitu kita akan pelajari tentang karya-karya Mullah Sadra sebelum nanti setelah kita lebaran kita langsung masuk pada bab baru tentang Al-Asfar, karya Mullah Sadra yang sesungguhnya yang paling monumental, yang paling fenomenal juga, monumental dan fenomenal, yaitu Al-Asfar. Jadi kita akan bahas tentang poin-poin penting di dalam Al-Asfar. Jadi dan itulah inti pembahasan kita. Ini pembahasan ini hanya berkaitan dengan background, latar belakang Mullah Sadra. Mulai daripada latar belakang pemikiran yang berkembang pada saat Mullah Sadra, kemudian latar belakang Mullah Sadra sendiri, pendidikannya, perjalanan hidupnya, dan kemudian terakhir kita akan bicara tentang karya-karyanya. Dan hari ini adalah itu, kita bahas tentang karya-karya Mullah Sadra. Dan kita tahu bahwa Mullah Sadra itu hidup kira-kira 400-an tahun yang lalu, dan nanti kita akan kaget melihat begitu banyaknya karyanya, dan karya-karya ini semuanya adalah karya-karya penting. Tidak ada karya yang bisa dikatakan yang ringan, semuanya berat-berat. Jadi dapat kita bayangkan 400 tahun yang lalu ketika listrik belum ada, ketika komputer jauh belum ada, tapi sudah bisa melahirkan karya seperti itu. Dan bahkan jauh sebelum Mullah Sadra sudah banyak juga yang punya karya seperti itu. Yang lebih hebat lagi adalah yang hidup sebelum Masehi seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Mereka adalah para pembelajar yang luar biasa. Nah, di antara tujuan kita mempelajari mereka itu agar bisa memompahkan semangat belajar itu ke dalam diri kita masing-masing. Karena kebahagiaan tertinggi manusia sebetulnya adalah belajar. Karena dengan belajar itulah kita bergerak menuju kepada yang esah. Jadi belajar itu adalah tangga yang paling penting untuk menuju kepada dia. Bahkan tidak ada ibadah kalau tidak ada belajar. Karena ibadah pun harus dipelajari dulu. Jadi ibadah pun dipelajari dulu. Bahkan belajar sendiri adalah ibadah. Nah, inilah pembahasan kita pada sore hari ini berkenaan dengan bahasa. Mari kita masuk ke screen. Jadi ini adalah karya-karya Mullah Sadra. Jadi karya-karya Mullah Sadra. Terakhir pembahasan kita kemarin sampai di sini. Yang gelaran yang diberikan kepada Mullah Sadra yaitu Sadruddin Al-Muta'allihin, Sadr Al-Muta'allihin. Gurunya terkadang disebut dengan Sadr Al-Hukama. Ya, kalau dianya Sadr Al-Muta'allihin. Paling mulia di kalangan muta'allih. Ya. Muta'allih itu dari kata ilah, masalah ketuhanan. Karya-karya Mullah Sadra. Jadi semua karya Mullah Sadra memiliki nilai sastra. Jadi kita lihat memiliki nilai sastra dan intelektual sekaligus. Ini kan menarik Mas sekalian. Mengawinkan dua hal ini sangat langka. Memiliki nilai sastra dan sekaligus nilai intelektual. Ya. Nilai intelektualnya tinggi, tapi nilai sastranya tinggi. Jadi artinya enak dibaca dan sekaligus enak di pikiran.
enak dibaca dan di pikiran juga menjadi sangat bagus. Jadi penalaran menjadi bagus, kemudian juga apa namanya nilai-nilai juga menjadi bagus. Kalau bahasa lainnya otak kiri bagus, otak kanan bagus. Ini kan otak kanan ini. Sastra itu adalah otak kanan, intelek itu adalah otak kiri. Jadi ini dua-duanya bagus ya. Ini adalah otak ya kanan. Jadi seni itu otak kanan, intelek adalah otak kiri. Otak kanan, otak kiri. Ini berjalan dua-duanya. Kalau kita ini termasuk al-fakir ini boleh dikata dua-duanya kita tidak punya. Otak kanan mandul, otak kiri juga mandul. Otak kanan pasif, otak kiri juga pasif. Nah, kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri. Kecuali karya indah sih asal yang berisi syair dan beberapa risalah yang baru saja ditemukan dan ditulis dalam bahasa Persia. Semua karya Mullah Sadra ditulis dalam bahasa Arab. Jadi hanya satu karyanya dalam bahasa Persia. Ingat, Mullah Sadra adalah asli Persia. Maksudnya asli Persia, lahir dan besar di Persia. Lahir dan besar di pusatnya Persia pada saat itu, yaitu Shiraz. Kemudian belajar lagi, pindah dari Shiraz, pergi ke Persia juga, yaitu Isfahan. Oh, itu. Setelah Isfahan, kita lihat pergi lagi ke Kahak. Kahak ya Persia juga dekat Qom itu. Habis dari Kahak pulang ke Shiraz lagi. Jadi cuma di situ aja. Tetapi kita lihat bahwa semua karyanya kecuali ini ditulis, kecuali si Hasil ini ditulis dalam bahasa Persia, dalam bahasa Arab. Semuanya dalam bahasa Arab yang fasih. Jadi semua dalam bahasa Arab yang fasih. Ya. Ditulis dalam bahasa Arab yang fasih, sederhana, dan sangat indah. Apa artinya bahasa Arab yang fasih? Ya, kaidah-kaidah bahasa Arabnya bagus, tepat, kemudian sederhana, diksi-diksinya, kata-kata yang dipilih juga gampang dimengerti dan sangat indah. Jadi alur narasinya itu berseni, sangat indah. Karya-karya ini merupakan contoh terbaik dari karya di bidang filsafat yang berbahasa Arab di dalam tradisi filsafat Islam yang telah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, ya bisa kita hitung sejak zamannya Al-Farabi, Al-Kindi. Sejak zamannya Al-Kindi, Al-Farabi, sejak itu kemudian bahasa Arab, filsafat masuk ke dunia Arab. Awalnya diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, tetapi sejak itu buku-buku Mullah Sadra termasuk yang paling indah. Ya, di bidang filsafat yang berbahasa Arab. Ya, ini dia. Saya kira itu saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa ya. Beberapa peminat kajian tentang Mullah Sadra telah membagi karya-karya sang guru ini menjadi dua kelompok. Jadi peminat Mullah Sadra membagi karya Mullah Sadra menjadi dua kelompok. Satu, karya-karya yang berhubungan dengan ilmu-ilmu agama, nakli. Ingat kita pembahasan kita sebelumnya. Dan karya-karya yang berhubungan dengan ilmu-ilmu intelektual, akli. Jadi kita sudah bahas. Jadi ini naklinya terutama dipelajari ketika masih di Shiraz. Dan aklinya di Shiraz sebagian, tapi terutama dipelajari ketika di Isfahan. Karena di Isfahan ketemu dengan guru-guru akli seperti Mir Damad, Mir Findi Rizki, kemudian Syekh Bahai. Nah itu semuanya Bahui. Nah itu semuanya ada di sana. Nah, setelah sempurna dua ini, nakli dan akli, lalu kemudian pergi menyendiri di Kahak. Dan itu adalah proses transformasi rohaninya. Proses mukasyafah dan musyahadanya di sana. Di sana adalah melakukan riadah rohani. Jadi itulah yang terjadi. Jadi perjalanannya seperti itu. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, ini juga perlu kita miliki nih nakli dan akli. Makanya di kita ini, di majelis kita ini paling tidak dengan yang saya bina, ya kita belajar bahasa Arab juga. Karena bahasa Arab itu nanti sebagai
modal untuk masuk ke nakal ini. Kita belajar misalnya Al-Quran juga, karena dalam tradisi ini Al-Quran itu sama dengan hadis dianggap sebagai nakli. Memang isinya Al-Quran adalah sempurna, tetapi masuk kategori nakli. Kenapa? Karena dia bukan tulisan manusia. Dia pakem, tidak bisa direvisi, tidak bisa itu nakli. Sedangkan akli ini adalah kreatif, karya-karya manusia yang kreatif. Bisa kita rubah, bisa kita kritisi, dan bisa kita buat yang baru, itu akli. Nah, kalau nakli ini nggak bisa, hadis hanya bisa kita kritisi sahih tidaknya, tapi kita membuat hadis ini nggak bisa lagi. Kita tidak bisa dengan kepandaian kita bikin buku hadis baru, dia tidak bisa. Menciptakan hadis nggak bisa. Yang kita bisa hadis yang ada, informasi yang ada, baik yang di kumpulan hadis yang ada di kalangan Sunni ataupun di kalangan Ahlul Bait, bisa kita baca, kita bisa tahqiq namanya. Kita bisa kritisi, baru bisa bikin kumpulan hadis-hadis sahih menurut kita, itu boleh. Tapi itu bukan karya baru, itu hanya kita baca hadis yang ada, baru kita selidiki, baru kita katakan ini sahih menurut saya, menurut Al-Fakir. Nah, gitu. Tidak bisa kita menciptakan. Nah, Quran juga begitu. Nah, sedangkan akal ini adalah dinamis. Ya, dia dinamis. Boleh kita bikin buku baru, mengkritisi buku lama. Bisa kita menciptakan istilah baru, seraya meningkatkan istilah yang kita anggap sudah usang. Begitulah. Jadi nakli dan akli. Namun karena Mullah Sadra menganggap bahwa kedua cabang ilmu ini berkaitan sangat erat dan berasal dari sumber pengetahuan yang sama, ingat, sama-sama dari Allah, yakni akal ilahiyah, disebutnya dengan akal ilahiyah yang memancar dari sumbernya, the luminous divine intellect. Jadi intelek ilahiyah yang memancar. Dari kata iluminasi. Jadi luminous itu adalah memancar. Ya, jadi intelek ilahiyah yang memancar. Seperti cahaya matahari itu memancar. Bedanya kalau cahaya matahari, dia tidak divine, tapi dia adalah matahari. Nah, kalau ini adalah bersumber dari dia, menjadi baik nakli ataupun nakli sama sumbernya. Karena dalam pandangan kita tidak ada ilmu apapun yang ada kecuali bersumber dari dia. Kalau ada ilmu yang kita anggap tidak bersumber dari dia, pasti salah, keliru, itu batil. Itu pasti adalah merupakan imajinasi pribadi kita saja. Maka dia menjelaskan secara panjang lebar masalah-masalah agama di dalam karya-karya teosofisnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi dia bicara tentang nakli, apalagi nakli, selalu ujung-ujungnya berbicara tentang masalah-masalah keagamaan, ketuhanan. Jadi mengantarkan orang ke sana. Oleh karena itu, pembagian di atas tidak tepat dalam konteks ini, walaupun mungkin pembagian yang dimaksud punya maksud dan tujuan tertentu. Jadi dalam pandang Mullah Sadra, ini menyatu, ya, walaupun di dalam pembahasan bisa dibagi, tapi sebetulnya adalah satu kesatuan. Karya-karya Mullah Sadra juga tidak bisa dikelompokkan secara kronologis. Karya-karya Mullah Sadra juga tidak dapat dikelompokkan secara kronologis. Setidaknya tidak di dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Jadi setidaknya tidak di dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Beberapa risalah yang disebutkan di atas dipercayai ditulis pada masa-masa pertengahan kehidupan Mullah Sadra. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini ya panjang ke bawah ya. Karya-karya Mullah Sadra begitu beragam, mulai dari tulisan yang sangat panjang. Nah, ini. Jadi karya-karya Mullah Sadra begitu beragam. Mulai dari tulisan yang sangat panjang seperti Al-Asfar. Ini Al-Asfar 9 jilid, Pak Gus kalian. Jadi Al-Asfar ini 9 jilid. Hingga risalah-risalah yang hanya terdiri dari beberapa halaman. Jadi dia kadang juga menulis pendek. Kalau versi sekarang kayak kita nulis di koran itu kan pendek. Kalau kita nulis di koran artikel itu paling 5 halaman. 5-6 halaman folio, kertas folio, A4. Dan lantaran nilai pentingnya karya-karya tersebut, hampir semuanya telah dicetak dalam bentuk litograf di Teheran sekitar 1 abad yang lalu. Jadi sudah dicetak dalam bentuk litograf di Teheran sekitar 1 abad yang lalu. Ya. Beberapa edisi litograf tersebut malah sudah mempunyai edisi baru setelah bangkitnya kembali keinginan untuk mengkaji Sadruddin atau Mullah Sadra
di dalam dekade terakhir. Jadi semakin ke sini, semakin orang menyadari betapa tingginya nilai karya-karya Mullah Sadra, sehingga semakin banyak orang yang punya keinginan yang kuat untuk mendalami Mullah Sadra. Ya. Dan yang hebat ini bukan hanya dari kalangan Islam, banyak dari kalangan Barat. Jadi kita lihat bahwa di kalangan Barat itu cukup banyak, seperti di sini nanti kita lihat ini. Henry Corbin, hanya ini Henry Corbin. Henry Corbin ini adalah intelektual dari Barat yang cukup banyak memperdalam karya Mullah Sadra dan kemudian mendistribusikannya ataukah menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Karena ketika dia ditulis dalam bahasa Inggris, dia menjadi bisa diakses oleh semua orang. Ya. Kemudian, akan tetapi kebanyakan karya-karya ini masih perlu diedit secara kritis dan dicetak dalam edisi tertentu yang membuat isinya bisa dipahami dengan mudah. Kenapa kira-kira jelaskan? Karena dulu kan tidak ada mesin cetak ya, jadi karya itu pasti ditulis tangan. Jadi Mullah Sadra pasti nulis tangan. Dan yang namanya menulis tangan orang kan kadang bisa dibaca, bisa tidak. Kalau dia nulisnya lebih cepat lagi, tentu biasa agak susah dibaca. Sehingga butuh orang yang membacanya secara saksama baru dicetak kembali. Ditulis kayak gini biar gampang. Kan kita bersyukur ini semua tulisan bisa dibaca gara-gara dicetak seperti ini. Kalau kita dulu mengandalkan tulisan tangan, kan tulisan tangan orang berbeda-beda. Ada rasa tulisannya tegak, ada miring ke kanan, ada miring ke belakang. Masih ingat tahu sekalian kalau tulisan tangan. Ya, ada yang tegak-tegak ke atas, pohon kelapa, ada juga yang miring ke kanan, kayak gitu. Ada juga yang ke belakang. Itu macam-macam tulisan dulu. Ada juga kacau, ada yang ke kiri, ke kanan, ke atas. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang namanya tulisan tangan tergantung biasanya orangnya. Jadi supaya mudah dibaca harusnya dirubah dalam bentuk cetakan seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud dalam penelitian bibliografi. Ingat, bibliografi itu artinya karya-karya ya. Ya. Jadi penelitian daftar karya-karya. Penelitian bibliografi yang dilakukan, jadi bibliografi itu adalah penelitian tentang daftar karya-karya ya, yang dilakukan oleh Allama Tabatabai. Jadi ini adalah Tabatabai sekarang baru ya. Tabatabai termasuk baru, meninggalnya beberapa waktu yang lalu. Syekh Ali Muzaffar, MT Danes Fazu, ini juga orang luar. Said Jalaluddin Ashtiani, Henry Corbin, dan kami sendiri maksudnya Syed Hussein Nasr. Kami sendiri maksudnya Syed Hussein Nasr. Telah membuat karya-karya Mullah Sadra lebih dikenal. Jadi penelitian dilakukan mereka ini membuat karyanya Mullah Sadra lebih dikenal karena sudah mulai masuk ke perguruan tinggi yang khusus mengkaji masalah-masalah filsafat, keagamaan, irfan, dan sebagainya. Namun, memang beberapa karya yang meragukan perlu dilakukan penelitian lanjutan dan masih saja banyak perpustakaan di Persia maupun di anak benua Asia yang masih harus dibuat katalognya sebelum bibliografi yang pasti dari tulisan Mullah Sadra dapat tersedia. Jadi, artinya dibuat dulu katalog, dimasukkan dalam katalog. Ya. Jadi harus masuk ke dalam katalognya karya-karya Mullah Sadra. Karena masih banyak perpustakaan di dunia yang tidak masukkan Mullah Sadra. Ya. Karena kan ini Mullah Sadra pertama ya, dia dalam bahasa Arab. Yang kedua, daerahnya Persia, yang tidak lazim seperti Mesir. Kalau Mesir kan lazim ya, Mesir, daerah-daerah daerah-daerah Arab di Timur Tengah, Mesir dan sekitar itu kan lazim. Paling lazim lah Mesir kalau dalam dunia keislaman. Tapi ini Persia pula, Iran. Ya, ada bahasa Arab, Iran pula. Yang kedua, bayangan orang kalau Iran nggak ada karya berbahasa Arab, pasti Persia. Tapi ternyata banyak. Yang kedua, yang ketiga, selain daripada Persia, Iran, filsafat pula. Sementara kita tahu bahwa dunia Islam kita itu, ya selama ini tidak melihat filsafat sebagai satu kajian yang menarik. Ya, di dunia Islam itu yang diperdalam adalah paling maksimal tadi nahwu saraf, kemudian masalah-masalah fikih, usul fikih, seperti sebatas itu saja. Nah, begitu berkaitan dengan pemikiran itu di Islam tidak begitu akrab. Itu kan sebetulnya menyebabkan Islam mengalami apa yang disebutkan proses pemandulan, proses apa yang tidak berkembang, pasif. Jadi terjadi, kalau istilahnya itu terjadi regimentasi, terjadi proses semacam pembusukan ke dalam.
regimentasi dikasih ragi, itu seperti itu. Dia mengalami semacam fossilize. Fossilize itu memfosil, membeku, tidak berkembang. Ya. Jadi sejak itu coba lagi kita misalnya kalau di pesantren-pesantren yang ada selama ini kan ya belajarnya ya apa namanya ya, belajar yang disebut dengan ustadz itu kalau dia membaca Arab fasih bisa bisa mengaji dengan baik, nah bisa ikut pertandingan tilawatil Quran, nah itu paling maksimal itu. Kalau kemampuan kemampuan analisis intelektualnya itu sangat sedikit, ya hampir sangat sedikit. Itulah sebabnya dunia Islam luas, tetapi ketinggalan jauh karena tidak berkembang dari segi pemikiran dan karenanya tidak ada semacam dukungan intelektual terhadap ilmu-ilmu sains. Ya. Sementara dunia berkembang ini kan karena sains. Ingat Eropa berkembang karena sains. Ya, dimulai daripada misalnya perkembangan ilmu-ilmu penelitian yang sifatnya induktif dilakukan di Barat, di Inggris, yang kemudian melahirkan letupan yang disebut dengan revolusi industri juga di Inggris. Maka jangan heran kalau Inggris yang paling banyak jajahannya di seluruh dunia, karena dia paling pertama sekali maju dalam bidang ilmu sains. Ilmu-ilmu sains sudah dirintis beberapa negara sebelumnya seperti Prancis juga ada. Tetapi yang paling berkembang secara sistematis itu adalah di Inggris, terutama setelah gagasan Francis Bacon itu muncul yang mengatakan bahwa kebenaran itu ditentukan oleh penalaran induktif. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian sejak itu penelitian-penelitian empirik berjalan sangat masif. Dan ini kemudian melahirkan temuan-temuan dalam bidang biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Nah, jadi itu yang menyebabkan mereka berkembang. Dan kita tidak bisa berkembang kalau tidak ke situ. Namun memang beberapa karya meragukan perlu dilakukan penelitian lanjutan. Maksud meragukan itu apakah Mullah Sadra punya atau tidak. Karena mungkin dilihat saya gajah bahasanya mirip, terkadang tidak ada namanya. Jadi namun memang beberapa karya yang meragukan perlu dilakukan penelitian lanjutan. Dan masih saja banyak perpustakaan di Persia maupun di anak benua Asia itu termasuk India, yang masih harus dibuat katalognya sebelum bibliografi yang pasti. Jadi artinya sebelum dipastikan, baru juga ditulis katalognya di perpustakaan-perpustakaan yang ada. Kalau kita misalnya masuk di perpustakaan kita juga, menulis Mullah Sadra masih terkadang tidak terbaca. Berdasarkan pengetahuan kami sendiri pada saat ini, kami di sini berarti kan Said Hussein Nasr. Berikut adalah karya-karya Mullah Sadra yang dapat kami sebutkan. Jadi berikut ini adalah karya-karya Mullah Sadra yang dapat kami sebutkan. Satu, ya. Jadi ini ada beberapa ke bawah. Ajuibat al-Masail. Ini yang berdasarkan yang Said Hussein Nasr. Ajuibat al-Masail. Ajuibat itu jawaban-jawab, masail kan soal-soal. Pertanyaan-pertanyaan. Jawaban atas soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Karya yang baru ditemukan. Jadi baru. Karya yang baru ditemukan dari tumpukan literatur. Jadi karya ini baru ditemukan dari tumpukan. Jadi makanya kalau ada tumpukan literatur jangan gampang dibakar. Bayangkan kalau ada yang berharga seperti ini. Kan banyak di antara kita kalau benda-benda disimpan, ditumpuk. Kalau buku-buku dibuang biasanya. Banyak seperti itu. Karya yang baru ditemukan dari tumpukan literatur di perpustakaan almarhum Mirza Tahir Tuni Kabuni. Beberapa waktu lalu baru. Jadi almarhum Mirza Tahir Tuni Kabuni. Jadi Mirza Tahir Tuni Kabuni pasti juga mewarisi perpustakaan ini dari orang tuanya. Ya, atau memang dia punya hobi untuk mengumpulkan mengumpulkan buku-buku tua atau karya-karya lama. Kan ada orang seperti itu, ada punya hobi. Ya, kalau kita dulu pergi ke Kuitang Senen sana, itu banyak orang berdiri di sana mencari buku-buku lama yang dijual murah di situ. Nah, itu banyak orang yang sudah jual murah buku-buku lamanya, ada yang suka pergi membeli di sana, koleksi. Nah, jadi mungkin Mirza Tahir Tuni Kabuni seperti itu. Apalagi kalau dulu pada zaman belum terlalu maju dunia komputer seperti sekarang, ya kalau daripada buku itu disimpan di rumah jadi sampah, ya lebih baik dijual saja, dikiloin, ya. Dijual kiloan.
Jadi beberapa waktu lalu, dan ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan metafisika dan filsafat. Jadi artinya ini bisa dilihat dari isinya. Ini pasti mulla sadra. Jadi metafisika dan filsafat. Ya, jadi ada masail berarti ada masalah, ada pertanyaan baru dijawab. Ya, gitu. Edisi pertama karya ini telah dicetak oleh Astiani yang tadi di atas ini. Astiani. Ya. Said Jalaluddin Astiani. SJ itu Said Jalaluddin Astiani. Ya. Said Jalaluddin Astiani. Di dalam karyanya Rasail Al-Falsafi. Rasaili Falsafi ini adalah ditulis dalam bahasa Parsi bukunya. Ya. 3 risalah Sadruddin Shirazi dengan pengantar dalam bahasa Inggris oleh Syed Hossein Nasr, ya, terbitnya Mashhad tahun 1973 ini. Jadi apa, revolusi Islam belum selesai, belum menang ya. Kan Imam Khomeini menang balik ke sana tahun 79, ini masih 1973. Ya, jadi ini kita sudah lihat. Jadi disebutkan dalam risalah ini dalam halaman ini 126 sampai 198. 126 sampai 198. 2. Ajwibat al-masail an-nasriyah. Jadi ajwibat al-masail sama tadi, ajwibat al-masail juga an-nasriyah. Jadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Nasiruddin. Nasriyah kan Nasiruddin Tusi. Kita sudah bicara sebelumnya Nasiruddin Tusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan Nasiruddin Tusi dijawab. Karya ini berisi jawaban pertanyaan yang diajukan oleh Tusi kepada Syamsuddin Abdul Hamid bin Isa Kusrausyahi yang masih belum terjawab. Jawaban-jawaban ini telah dicetak pada catatan pinggir karya Mulla Sadra yang lain yang berjudul Al-Mabda wal Ma'ad, awal dan akhir. Ma'ad atau dunia dan akhirat. Al-Mabda itu dunia awal, Al-Ma'ad ya akhir. Teheran 1314 Hijriah, sekarang 1444, jadi 100 tahunan yang lalu. Dan di dalam kitab Syar Al-Hidayah, Syar ini artinya penjelasan, syarah perluasan pembahasan tentang buku Al-Hidayah. Teheran 1313 Hijriah. Yang ketiga, Ajwibat Al-Masail Syamsuddin Muhammad Gilani. Muhammad Gilani di Indonesia ada ya terkenal Gilani, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya. Di Indonesia kan ada guru yang terkenal namanya, dia dari Persia juga. Namanya Abdul Qadir Jilani kan gitu. Makanya kan dia itu kan tarekat Qadiriyah, Abdul Qadir Jilani. Karya ini memuat jawaban Mulla Sadra terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Mulla Syamsa. Jawaban ini disajikan dengan istilah-istilah yang umum dan mudah dipahami. Karya ini juga telah dicetak pada catatan pinggir Al-Mabda wal Ma'ad. Jadi kebanyakan dicetak. Ingat Pak sekalian, dulu buku-buku itu ada catatan pinggir maksudnya di pinggir-pinggir sini ditulis. Ya kalau Bapak lihat, sering melihat kitab-kitab gundul lama, itu terkadang di pinggirnya sih ada tulisan lagi miring-miring, tulis miring ke atas gini. Ya, gitu. Nah, itu di catatan pinggir itu maksudnya. Bukan catatan pinggir seperti kita footnote, bukan. Ya. Jadi memang ada catatan pinggir. Asrar al-ayat. Ya. Asrar kan rahasia. Wal anwar al-bayinat. Rahasia ayat-ayat dan cahaya-cahaya al-bayinat. Al-Quran maksudnya ini. Bayinat itu yang memberikan penjelasan. Inilah salah satu penjelasan gnostis Mulla Sadra terhadap Al-Quran. Karena ini pasti Al-Quran. Al-Bayinat ini Al-Quran. Al-Quran itu disebut dengan Al-Bayinat. Bahkan ada suratnya Al-Bayinat. Lam yakunil ladina kafar itu nama lainnya adalah surat Al-Bayinah. Inilah salah satu penjelasan gnostis Mulla Sadra terhadap Al-Quran yang terdiri dari 1 pengantar dan 10 bab. 1 pengantarnya dan isinya 10 bab. Bab 1, bab 2 sampai bab 10. Karya ini sudah dicetak dengan penjelasan dari Mulla Ali Nuri, Teheran 1311 Hijriah. Karya nomor 5 dibaca nah ini di dalam bahasa Parsi, tetapi sebetulnya ini adalah pengantarnya. Pengantar tentang Arash Allah. Karya ini adalah penjelasan berbahasa Arab, walaupun judulnya dalam bahasa Parsi tadi, ini bahasa Parsi ini. Jadi judulnya bahasa Parsi, tapi isinya bahasa Arab terhadap karya Mirdamat, gurunya.
Di Mirdamat tadi kan gurunya di Isfahan. Arsy At-Taqdis, ya. Arsy At-Taqdis, aras suci, yang di dalamnya Mullah Sadra begitu mengagumi gurunya tersebut. Jadi di dalamnya Mullah Sadra menyampaikan kekagumannya kepada gurunya Mirdamat. Kitab Arash At-Taqdis ditulis oleh Mirdamat bersama murid sekaligus menantunya Sayyid Alawi. Di karya ini adalah karya Mirdamat yang ditulis bersama murid sekaligus menantunya namanya Sayyid Alawi. Diwan. Jadi diwan karya. Berisi syair-syair tulisan Mullah Sadra. Jadi menulis syair-syair juga. Jadi menulis syair-syair tulisan Mullah Sadra yang dikumpulkan oleh muridnya. Jadi syair-syair yang pernah ditulis gurunya dalam bentuk lembaran-lembaran dikumpulkan oleh muridnya yang bernama Mullah Muhsin Faid, ya, Muhsin Faid. Walaupun demikian, syair-syair Mullah Sadra masih lebih baik. Beberapa di antara syair Mullah Sadra ini telah diterbitkan oleh Said Hussein Nasr sebagai appendix di dalam Sihah Asal. Nomor 7, Al-Hasyr. Al-Hasyr risalah tentang hari kebangkitan. Kitab ini, Al-Hasyr itu dari kata pada mahsyar. Hasyr itu kan tempat berkumpul. Mahsyar tempat berkumpul. Kitab ini juga dikenal dengan Tarh Al-Kaunain fi Hasyr Al-Alamin. Karena ini berisi 8 bab penjelasan tentang hari kebangkitan dan proses kembalinya segala sesuatu, termasuk unsur-unsur mineral kepada Allah. Dicetak pada catatan pinggir Al-Mabda Al-Ma'ad. Nomor 8, di tahun 1305 Hijriah. Jadi 1400, sekarang berarti 100 tahun yang lalu. Al-Hikmah Al-Arsyah, ini pernah kita bahas. Pembahasan kita Mullah Sadra pertama adalah ini. Mungkin Bapak sekalian masih ingat. Al-Hikmah Al-Arsyah, ini kita bahas dulu ya. Jadi Al-Hikmah Al-Arsyah, kitab teosofi yang diturunkan dari singgasana ilahi. Al-Hikmah itu teosofi, Arsyah dari Arash. Ini pernah kita bahas di sini sampai selesai. Kitab ini merupakan salah satu karya Mullah Sadra yang terpenting. Ini kan juga lebih banyak penjelasan terhadap tentang keberadaan ada. Terdiri dari 2 bagian yang berhubungan dengan Allah dan eskatologi. Allah dan eskatologi. Nilai penting karya ini terletak pada kandungannya yang merangkum ajaran-ajaran Mullah Sadra tentang eskatologi. Eskatologi itu tentang ilmu akhirat. Ilmu tentang ujung kehidupan, itu eskatologi. Makanya kita pernah bahas tentang eskatologi sejarah, ujung daripada sejarah. Dan perjalanan wujud manusia setelah kematian. Isi kitab ini menjadi salah satu tema perbincangan mazhab teologi yang muncul belakangan dan telah dikomentari oleh Syekh Ahmad Ahsai, pendiri gerakan Syekhi. Dan seterusnya kita percepat aja ya. Nomor 9. Nah, ini adalah dia karya utama Bapak Ibu sekalian ini. Jadi kita lingkari ini. Inilah karya utama. Yang disebut karya yang paling fundamental, monumental, dan paling legendaris. Ya, buku ini. Yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. Jadi biasa disingkat dengan Al-Asfar saja. Ya, karyanya Al-Asfar. Ataukah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Ini terkadang diambil ini saja. Ya. Ini terkadang diambil cuma ini saja. Al-Hikmah Terkadang diambil yang ininya saja. Yang ini Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Terkadang juga diambil cuma yang ini, yang terakhir ini Al-Asfar. Gitu. Jadi karyanya ini panjang seperti ini, tapi terkadang disebut ya karyanya apa Al-Hikmah Al-Muta'aliyah atau apa Al-Asfar itu juga. Karena ini satu kalimat ya. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah adalah teosofi transenden. Muta'aliyah itu transenden, melampaui. Paling tinggi. Ini teosofi. Jadi Al-Hikmah Al-Muta'aliyah teosofi transenden. Fil Asfar, ya, di dalam Al-Asfar. Asfar itu kan perjalanan. Dari kata safar. Safari, ingat kan bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu, safari ya.
Safari atau dari kata safar. Nah, jadilah kemudian bentuk jamak asfar. Al-asfar al-aqliyah, perjalanan akal. Al-arba yang 4. Nah, gitu. Jadi perjalanan akal yang 4. Kenapa 4? Karena pertama, dari makhluk kepada al-haq. Jadi kita ringkaskan minal khalq ilal haq. Namanya dari makhluk ke hak Allah. Kemudian yang kedua adalah perjalanan fil haq. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan minal haq ilal khalq. Yang ketiga. Ma'al haq. Jadi minal haq ilal khalq ma'al haq. Yang keempat, perjalanan fil khalq ma'al haq. Nah, gitu. Jadi 4 perjalanannya. Jadi ini makanya disebut dengan al-asfar al-arba'ah. Al-asfar al-aqli al-arba'ah. Yang lebih sering disingkat dengan al-asfar. Ataukah di Indonesia terkadang yang tadi al-hikmah al-muta'aliyah. Jadi al-asfar. Sebagai magnum opus. Jadi ini magnum opus karya paling monumental, karya utama, masterpiece. Ya, ini adalah magnum opus masterpiece. Mullah Sadra. Kitab ini akan dibahas pada bagian khusus pada halaman selanjutnya, nanti di bawah dibahas. Ya, karena ini adalah karya penting, makanya penting kita ikuti pembahasan berikutnya, karena inilah yang kita bicarakan. Makanya kita bahas dulu sebelumnya agar kita gampang mengerti nanti nilai asfarnya, karena kan ditentukan oleh background intelektual sebelumnya dan juga Mullah Sadra sendiri. Jadi akan dibahas secara khusus pada halaman-halaman selanjutnya. Kitab ini telah dicetak dalam bentuk litografi di Teheran pada tahun 1282 Hijriah. Jadi berapa itu? Sekitar 200-an tahun yang lalu. Kan sekarang kan 1445 kan. 1445 Quran ini ya kurang lebih 200 tahun lah. 160 tahunan yang lalu. Dan edisi barunya telah diedit oleh Allama Muhammad Hussein Tabatabai, yang seorang ahli tafsir itu. Allama Hussein Tabatabai, penulis tafsir Al-Mizan. Jadi lihatlah orang di Teheran, di Iran misalnya, dia ahli tafsir, ahli agama, tapi juga ahli sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari filsafat seperti itu. Tapi dia sampai membaca buku ini 9 jilid, baru kemudian bikin edisi barunya, coba diedit satu persatu. Luar biasa mereka, pekerja kerasnya. Ya. Jadi ini adalah telah diedit oleh Tabatabai yang kemudian banyak beredar. Jadi yang kita baca sekarang adalah hasil editan daripada Tabatabai. Sejauh ini edisi 9 volume nih, 9 volume 9 jilid. Ya, jadi saya katakan 9 jilid. Dari Kitab Al-Asfar yang bagian 1, 3 dan 4-nya, 1, 3 dan 4 memuat catatan yang ditulis oleh Tabatabai sebagai tambahan terhadap komentar sebelumnya. Juga telah beredar. Sayangnya, bagian 2 yang berhubungan dengan penjelasan tentang substansi dan aksiden belum diterbitkan di dalam edisi baru, dan kalau edisi lama sudah edisi baru. Dan tampaknya masih belum ada rencana untuk menyertakan bagian 2 ini di dalam edisi baru tersebut. Terjemahan bahasa Parsi Kitab Asfar sudah dibuat oleh Muslih, J. Muslih. Volume 1 dan 2 termasuk sebuah ringkasan tentang safar pertama, safar ketiga dan keempat. Sedang diterjemahkan secara lengkap. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, ini adalah kitab berbahasa Arab tapi ditulis di tengah-tengah orang Persia seperti itu. Nah, jadi ini adalah di bawah. Jadi kita bisa lihat di sini. Yang ke-10 hadis karya ke-10, hudus al-alam. Hudus itu artinya kebaruan. Ingat kata hadis. Kebaruan alam. Risalah tentang penciptaan alam yang bersifat sementara. Kenapa ini? Karena dalam dunia Islam ini menjadi diskusi panjang sejak zamannya Ibnu Sina. Apakah alam itu baru atau juga sudah ada sejak awal? Karena kita bicarakan tentang alam itu kan sebetulnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yang disebut alam bagi kita itu kan ada matahari, ada bumi, ada bintang-bintang. Yang sekarang bintang-bintang itu kan benda, matahari benda, bumi benda. Tetapi kan ada jarak antara keduanya, ruang. Pertanyaan apa itu ruang? Gitu. Pertanyaannya adalah apakah ruang itu hilang ketika matahari hancur misalnya? Coba bapak-bapak, ibu-ibu membayangkan kalau semua benda tadi, planet itu hancur, dihilangkan. Pertanyaan ruang itu apa? Nah, gitu. Kalau kita katakan tidak ada, kan buktinya ada. Kita rasakan ada ruang.
Pertanyaan apa itu ruang? Nah, itulah yang dibicarakan panjang lebar di sini, hudus al-alam. Jadi risalah ini mendiskusikan penciptaan alam berdasarkan konsep waktu, seperti yang dijelaskan oleh Mullah Sadra di dalam teori gerak transsubstansial. Jadi Bapak bisa bayangkan mereka sejak 400 tahun lalu sudah berbicara tentang konsep waktu. Gerakan transsubstansial yang disebut dengan al-harakat al-jauhariyah, dengan menolak teori gurunya Mirdamat. Ini al-harakat al-jauhariyah ini adalah gerakan transsubstansial menuju ke atas. Jadi kan nanti Mullah Sadra itu menjelaskan ada gerak dari atas ke bawah, namanya tahqiq al-wujud. Jadi dari Tuhan ke bawah namanya tahqiq al-wujud, itu gradasi wujud. Sedangkan dari bawah ke atas menuju kepada Tuhan namanya al-harakat al-jauhariyah. Yang bergerak itu adalah substansi, namanya gerak transsubstansial. Dengan menolak teori gurunya Mirdamat. Penjelasan masalah ini juga menyebutkan beberapa pandangan filosof sebelum Socrates. Dicetak di dalam kitab Ar-Rasailnya Mullah Sadra Tahiran. Dicetak di dalam kitab Ar-Rasailnya Mullah Sadra Tahiran. Nomor 11, Iksir al-arifin fi ma'rifah tariq al-haq wal yakin. Jadi iksir al-arifin. Jadi iksir al-arifin fi ma'rifah tariq al-haq wal yakin. Ingat ya sekalian berbahagia, ini adalah rahasia ataukah semacam obat penyembuh para arifin, artinya perindu sebetulnya, menghilangkan kerinduan para arifin di dalam ma'rifah, pengetahuan, tarik, jalan, al-haq dan yakin, jalan menuju kepada al-haq dan sampai pada tingkat yakin. Kan di dalam Al-Quran dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai mencapai derajat yakin. Nah, kan berarti harus berjalan. Jadi dalam hal penyembahan itu tidak pasif, dia berjalan dinamis. Kenapa? Karena dikatakan wa'bud rabbaka hatta, kan kata hatta menunjukkan perjalanan sampai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai mencapai derajat yakin, itu kan ayatnya. Karya ini menjelaskan klasifikasi ilmu pengetahuan dan sifat-sifat. Jadi jenis-jenis pengetahuan dan sifat-sifat manusia di dalam 4 bagian. Juga dicetak dalam kitab Ar-Rasail. Kemudian 12, Al-Imamah. Yang bicara tentang imamah juga. Tidak dapat Bapak bayangkan, bicara tentang filsafat, macam-macam, tapi bicara tentang imamah juga. Jadi Al-Imamah, risalah tentang kepemimpinan. Jadi kenapa dikatakan Al-Imamah risalah fi? Aslinya risalah fil imamah. Risalah tapi berbicara tentang imamah. Risalah tentang imamah. Meskipun belum ditemukan manuskrip tentang karya ini, serta hanya disebutkan oleh Aksa Buzurg. Jadi artinya ini karya ada, tetapi sekarang tidak ditemukan manuskripnya. Dari mana kita tahu? Karena disebutkan oleh penulis sebelumnya bahwa dia pernah membaca buku itu. Tapi buku itu di mana? Sekarang belum ketahuan. Disebutkan oleh Aga Buzurg di dalam karyanya Az-Zariyah. Namun dalam mata-matanya mengatakan bahwa dia pernah melihat manuskripnya di Tabriz semasa beliau masih muda. Tetapi sampai sekarang menjadi tidak jelas lagi di mana. Risalah ini berisi penjelasan gnostik Mullah Sadra tentang konsep kepemimpinan imamah dalam ajaran Syiah. Nah, seperti itu. Nomor 13, Ittihad al-aqil. Ittihadul aqil wal ma'qul. Ittihad itu penyatuan antara yang menggunakan akalnya dan yang di objek. Jadi istilahnya penyatuan antara yang mengetahui dan diketahui. Kurang lebih begitu. Penyatuan antara yang mengetahui itu kan berarti menggunakan akal. Dan yang diketahui berarti yang kita jadikan sebagai objek menggunakan akal. Ya, kalau di sini terjemahnya seperti itu nih. Risalah tentang penyatuan antara akal dan objek akal. Kalau kita, ini bukan akal, akil, orang yang berakal kan. Jadi kalau terjemahnya ini, kalau bahasa Arabnya akil itu orang yang menggunakan akalnya. Ya, jadi kita artikan penyatuan antara yang mengetahui dan diketahui. Jadi bisa diartikan ini adalah ittihad bainal alim wal maklum. Seperti yang disebutkan di dalam buku Zariyah, Az-Zariyah tadi sini. Ogo Buzurg. Ogo Buzurg. Ya, jadi seperti yang disebutkan di dalam Az-Zariyah, risalah ini pernah diterbitkan di Tehran.
Namun sampai saat ini kami belum pernah menemukan edisi kitab tersebut. Di dalamnya terdapat penjelasan Mullah Sadra yang sangat terkenal tentang penyatuan antara akal dan objek akal, antara akil dan makulnya. Akil itu adalah isim fa'il, makul adalah isim maf'ul, sama gitu. 14. Ittisaf al-mahiyah bil wujud. Risalah yang sini risalah tentang ini. Risalah fil ittisaf, risalah fi ittisafil mahiyah bi al-wujud. Ya. Jelas kayak serbagia, ittisaf itu adalah predikasi, mahiyah adalah esensi, wujud eksistensi. Ya ini. Jadi ini adalah mempredikasikan esensi terhadap eksistensi. Ya. Mahiyah terhadap wujud. Jadi yang belajar filsafat dari awal pasti sudah tahu istilah-istilah ini. Di dalam risalah ini dijelaskan relasi antara wujud dan esensi. Wujud adalah eksistensi, mahiyah esensi, atau biasanya disebut juga dengan diterjemahkan dengan fluiditas. Mullah Sadra juga mengkritik pandangan Fakhruddin Razi dan Dawani. Kita tahu Fakhruddin Razi ini kita sebelumnya membahasnya, dia lebih kepada alimul kalam yang agak cenderung anti terhadap filsafat. Sama dengan Ghazali kita pembahasan kita sebelumnya. Risalah ini dicetak di dalam Rasail. Rasail itu untuknya dari Salah Teheran, dan pada cetakan pinggir edisi litograf At-Tasawwur wa Tasdik. Tasawwur wa Tasdik. Ya, kita sudah belajar juga tentang tasawur dan tasdik. Nomor 15. Kasr al-Asnami, waktu kita belajar mantik ini belajar tentang tasawur dan tasdik. Kasr al-Asnam al-Jahiliyah Fidham al-Mutasawifin. Kata mutasawifin dalam konteks ini tidak digunakan sebagaimana makna yang biasanya. Yang mutasawifin itu para orang mutasawuf. Mutasawifin itu orang-orang mutasawuf ya. Jadi kata mutasawifin, orang-orang tasawuf dalam konteks ini tidak digunakan sebagaimana makna biasanya, yakni sebagai orang yang mengikuti sufisme, tasawuf. Tapi justru mengacu kepada seorang yang berpura-pura sebagai sufi. Mirip dengan kaum sufi pada zamannya Socrates. Di dalam risalah ini Mullah Sadra mengkritik sikap berlebih-lebihan. Di sini. Jadi Mullah Sadra juga mengkritik orang yang mengaku-ngaku. Jadi Mullah Sadra itu kritis juga, walaupun dia sederhana sekali orangnya, tapi kalau menyangkut kesalahan berpikir dia sangat kritis. Ya. Sampai membuat buku untuk mengkritik para sufi. Kita sebut saja sufi palsu lah, seperti itu. Seakan-akan dia sufi, tapi ya memanfaatkan kesufiannya hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan bahkan kemudian menjerumuskan umat ke dalam ketidakberdayaan. Jadi Mullah Sadra mengkritik sikap berlebihan beberapa orang yang hidup pada zamannya, yang karena mengaku sebagai sufi, melupakan syariat dan ajaran-ajarannya. Karya ini diedit di dalam edisi baru yang tadi disebutkan di atas, Danesh Fazuh, Teheran ya. Nomor 16, Khalq al-amal, Khalqul a'mal, Risalah fi Khalqil a'mal. Khalq adalah penciptaan, al-amal perbuatan-perbuatan manusia. Jadi ingat, perbuatan manusia itu diciptakan. Nah, perlu dibahas. Kalau diciptakan, apakah kalau kita berdosa juga perbuatan Tuhan? Nah, kan gitu. Karena kan ciptaan amal. Ini ada di dalam Al-Quran surat As-Saffat. Surat As-Saffat dikatakan dialah menciptakan kamu dan amal perbuatan kamu. Khalaqakum wa ma taf'alun. Dia menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Risalah ini berisi penjelasan Mullah Sadra tentang kehendak bebas dan determinisme. Determinism. Ya. Jadi bicara tentang kehendak bebas, free will, dan juga determinisme. Setelah sebelumnya yang namanya kehendak bebas ya kita bebas. Determinisme ya kita tidak punya pilihan, semuanya sudah ditentukan. Ya, gitu. Apakah perbuatan kita itu murni kehendak bebas atau sudah ditentukan? Kalau kita jatuh ke dalam determinisme, kita akan menjadi jabaria, kamu gitu. Kalau kita jatuh di dalam kehendak bebas, free will, tidak ada yang telah diatur Tuhan, Tuhan tidak terlibat maksudnya, maka kita seperti yang disebut dengan qadariyah. Mirip juga dengan Mu'tazilah, seperti itu.
Dicetak di dalam Ar-Rasail dan seterusnya ya. Ini kita percepat aja. Yang ke-17, Al-Lama'at Al-Masyriqiyah fil Funun Al-Mantiqiyah. Ya, Al-Lama'at pancaran, ya, pemikiran, iluminasi. Dari mana kita tahu pancaran pemikiran iluminasi? Al-Masyriqiyah ini timur sebetulnya. Timur itu tempat terbitnya matahari. Jadi Al-Lama'at Al-Masyriqiyah itu adalah pancaran matahari dari timur, dari sumber cahaya. Fil funun di dalam seni al-mantiqiyah. Ini adalah fi dalam al-funun seni al-mantiqiyah, logika, mantik. Jadi ini kita lihat. Kemudian ini nomor 18. Jadi, limia ikhtisas al-mintaqa bi maudi muayyan fil falak, ya. Jadi ini adalah makalah tentang risalah tentang mengapa bintang-bintang ditempatkan di langit pada posisi tertentu. Jadi sampai seperti itu dibicarakan, coba. Ini kan masalah astronomi, walaupun nanti arahnya kepada manusia juga. Jadi risalah tentang limia ikhtisas secara khusus al-mintaqah, ya, bimawadi al-muayyan fil falak, falak di alam semesta. 19, al-mabda wal ma'ad, tadi kita sudah bicarakan di atas. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Bermula dan tempat kembali. Tempat bermula dan tempat kembali. Al-mabda, al-ma'ad. Jadi Allah itu sebetulnya dalam mabda. Kita berawal dari sana. Wal awalu. Wal akhiru, dan karena dia dalam ma'ad kita. Dia dalam mabda dan ma'ad kita. Nah, ini menarik kita bahas sedikit. Karena ini merupakan sumbangan penting Mullah Sadra di bidang metafisika, kosmogoni, dan eskatologi. Bicara tentang metafisika, kosmogoni, kosmologi ya, kosmologi, bicarakan kosmogoni kaitannya dengan kosmologi dan eskatologi. Ini menariknya. Kemudian 20, Mafatihul Gaib. Nah, ini juga terkenal, Mafatihul Gaib. Dan ada buku yang lain Mafatihul Gaib juga, tapi yang dibicarakan Mafatihul Gaib di sini adalah karya Mullah Sadra. Mafatih dari kata miftah, kunci. Untuk zamannya Mafatih, ingat Mafatihul Jinan. Kalau Mafatihul Jinan, kunci-kunci surga. Jinan itu bentuk jamak dari jannah. Kalau di sini adalah kunci-kunci alam gaib. Al-gaib. Kunci-kunci menuju alam gaib. Buku ini merupakan karya Mullah Sadra pada masa kematangannya. Jadi ketika Mullah Sadra mencapai puncak kematangannya, dia menulis tentang Mafatihul Gaib. Ya, buku ini merupakan karya Mullah Sadra pada masa kematangannya, berisi ajaran-ajaran gnostik tentang metafisika, kosmologi, dan eskatologi, serta mengandung banyak rujukan pada Al-Quran dan hadis. Nah, ini dia baru banyak sekali rujukan Quran dan hadisnya. Karya ini paling banyak diteliti dan dipelajari dari semua karya Mullah Sadra, dan telah dicetak dalam edisi litograf di Teheran tanpa tahun, serta diterbitkan bersama Syarh Usul Al-Kafi. Jadi ingat, Mullah Sadra juga mensarah Usul Al-Kafi. Usul Al-Kafi kan kitab yang sangat terkenal, ya. Yang salah satu babnya di Indonesia diterbitkan, sudah diterjemahkan oleh Ustadz Ustadz Amar. Nomor 21, Al-Masail Al-Qudsiyah fil Hikmah Al-Muta'aliyah. Ingat tadi ini penjelasan daripada Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Al-Masail Al-Qudsiyah. Jadi ini kan masalah-masalah, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Qudsiyah, ya, spiritual di dalam Hikmah Muta'aliyah. Di persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan seputar spiritualitas yang berkenaan atau yang ada di dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Karya yang tadi di atas, yang disebut dengan Al-Asfar. Karya Mullah Sadra ini yang baru saya ditemukan di perpustakaan Majelis Teheran. Jadi bayangkan, buku ini baru ditemukan. Berarti dia di Iran itu banyak sekali orang menyimpan buku-buku lama, ya, disimpan begitu saja. Nanti mulai belakangan, generasi belakangan mulai mencari satu persatu, ini karya ini siapa punya, kamu gitu. Begitu artinya rajinnya mereka menyimpan karya-karya lama. Ya, namanya buku-buku lama kan sudah pasti berdebu pula, susah dibaca karena tulisan tangan, jilidanya juga mungkin tidak seperti sekarang, jilidanya ala kadarnya saja, itu kan luar biasa. Dan itu butuh kesabaran tingkat tinggi dan ketekunan, ya, untuk fokus di sana. Jadi wajarlah kalau kemudian
Iran lah yang membuat kesulitan Amerika, Inggris, Prancis, NATO, dan Israel untuk menyelesaikan Timur Tengah. Apalagi dengan terakhir ini semakin sulit karena kapal-kapal Amerika, Inggris, dan beberapa yang lain, bahkan termasuk kapal perangnya ditenggelamkan di Laut Merah, sampai pejabat keamanan Amerika mengatakan ini kita kesulitan menghadapi Houthi karena dia menggunakan rudal-rudal yang berpresisi tinggi dan canggih. Siapa punya itu kalau bukan buatan Iran semuanya? Kenapa? Ya Iran seperti itu. Maka oleh sebab itulah rujukan kita dalam berahlul bait itu atau berislam itu Iran bukan karena Irannya, tetapi karena pengetahuannya yang all in, mencakup segala-galanya. Bukan hanya ritualitas. Yang sampai kita berislam atau berahlul bait cuma ritualitas. Mengandalkan ini itu aja. Ini coba kita lihat ini mereka. Kalau kita bisa berbuat seperti mereka ini, baru kita bisa maju juga. Ingat, dunia ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya ritualitas. Ritualitas penting bagi jiwa, tetapi perkara-perkara kemanusiaan tidak cukup diselesaikan dengan ritualitas. Artinya kalau ada orang lapar, tidak bisa kita ajarkan dia baca doa biar dia kenyang. Dia harus diberikan makanan. Kira-kira begitulah. Doa penting supaya dia tidak putus asa. Tetapi yang paling penting lagi adalah makanan. Kalau ada orang lapar. Seperti itu. Kalau kita ada orang yang kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, ya jangan kita kasih dia surat jin, baca sekian kali, kamu akan bisa bermimpi ketemu dengan seseorang yang kamu sangat ingin berkomunikasi dengannya. Ya, kita suruh baca surat jin untuk mengkajinya, tadaburnya. Tetapi pada saat yang sama, kita kasih dia handphone, kasih dia kartu pulsa, suruh komunikasi dengan orang ibunya di kampung yang sangat ingin dijumpainya. Itu baru cocok. Nah, kurang lebih begitulah pembahasannya Pak Kuskan. Kita tidak bisa mengandalkan ritualitas tanpa dengan meninggalkan intelektualitas. Nanti kita akan menjadi menjadi masyarakat yang masyarakat lama yang hidup di dunia baru seperti itu. Kayaknya kita pelajari karya-karya kayak gini karena inilah si A-nya Iran seperti ini. Inilah si A yang datang dari Iran. Yang pembelajar, yang menyimpan buku-buku lama, kemudian menekuninya dan menyebarkannya kemana-mana ke seluruh dunia. Kemudian nomor 12 tadi ini sudah ya, Al-Masail Al-Qudsiyah fil Hikmah Al-Muta'aliyah. Kemudian yang 22, Al-Masyair. Masyair ini adalah kitab metafisika. Salah satu karya penting Mullah Sadri yang paling banyak dipelajari beberapa tahun terakhir. Kitab ini berisi ringkasan penjelasan ontologi. Ontologi itu adalah tentang ada. Bicara tentang ontologi, berarti berbicara tentang ada, tentang eksistensi. Jadi kalau kita katakan apa itu ada, bagaimana kita menyebut sesuatu ada, nah itu ontologi. Kita sudah pelajari ontologi ya di dalam di dalam filsafat. Jadi ontologi ini adalah di sini bahasanya masyair ya. Sada yang telah dipelajari oleh banyak hakim Persia. Maksudnya hakim ini al-hikmah, ahli filsafat Persia kontemporer. Jadi ini paling banyak dipelajari oleh para filosof Iran kontemporer. Bahkan kitab ini telah mendapatkan perhatian yang luas, sehingga banyak komentar yang ditulis mengenainya, termasuk komentar Syekh Ahmad Ahsai, Mulla Ali Nuri, Mulla Muhammad Ja'far Langarudi Lahiji, Mulla Ismail Isfahani, Mirza Ahmad Ardakani Shirazi, Mulla Zainul Abidin bin Muhammad Ja'far Nuri, serta Mirza Hasan Jilwah. Ini semuanya adalah ilmuwan terkenal, ya, ulama juga. Jadi seperti itu. Ya, kita teruskan lagi ke sini. Nomor 3, Al-Mazahir Al-Ilahiyah fil Asrar Al-Ulum Al-Kamaliyah. Jadi Al-Mazahir, Mazahir itu tempat penampakan. Lokus Al-Ilahiyah, penampakan Tuhan. Lokus, tajalli. Fil asrar, di dalam rahasia-rahasia, al-ulum, ilmu-ilmu, al-kamali yang sempurna. Ya. Kalau di sini terjemahkannya manifestasi Tuhan. Mazahir itu kan tempat penampakan, manifestasi. Ilahiyah Tuhan, di dalam rahasia ilmu kesempurnaan. Buku ini terdiri 6 bagian yang berisi pertanyaan-pertanyaan metafisika yang kemudian dijelaskan dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Ingat,
Bicara filsafat, metafisika, tadi semua rujukannya jawabannya adalah Al-Quran. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi buku ini terdiri dari 6 bagian berisi pertanyaan-pertanyaan metafisika yang kemudian dijelaskan dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi akan menjadi sangat sangat kaku dan sangat kasar, mohon maaf, kasar, kaku, kalau ada orang pelajari Al-Quran tapi tidak disertai dengan ilmu seperti filsafat, irfan, dan sebagainya. Jadi kita perlu membaca Al-Quran dan kita juga perlu bahasa lain. Ya, bahasa lain yaitu filsafat, irfan, dan sebagainya. Sehingga kelihatan lebih paripurna. Dicetak di dalam edisi litograf dan seterusnya. Ya. Nomor 24. Al-Mizaj. Risalah fil Mizaj. Risalah tentang tabiat. Mizaj itu tabiat. Buku ini membicarakan tentang pandang mula sadar tentang tabiat. Tabiat manusia. Tabiat itu adalah sifat alamiah manusia. Sebagai cabang daripada ilmu jiwa, al-ulum an-nafs, ilmu nafs. Ya. Ia juga merangkum pandangannya seperti yang terdapat dalam kitab Al-Asfar. Ya. Nomor 25, mutasyabihat Al-Quran. Nah, bicara tentang ayat atau mutasyabihat Al-Quran. Ya, ini yang kita bicarakan juga sering di tadabbur kita. Karena dalam Al-Quran kan ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, Mullah Sadra menulis buku khusus tentang mutasyabihat Al-Quran. Kalau muhkamat kan sudah banyak ya, gampang dipahami. Kali ini mutasyabihat Al-Quran. Karya ini merupakan karya Mullah Sadra pada periode awal yang menjelaskan tentang kandungan gnostik ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ternyata ayat mutasyabihat itu bukan ayat yang tidak bisa dipahami, bukan ayat yang samar, tetapi mengandung ilmu-ilmu gnostik ya di dalam kitab suci Al-Quran. Karya ini juga mencakup penjelasan Mullah Sadra terhadap ayat Al-Kursi, ayat Al-Kursi, dan beberapa materi yang juga disebutkan di dalam Mafatihul Ghaib, di atas ada sudah ada. Kemudian mana lagi? Nomor 26. Nama Sadra bi Ustadz Khud Sayyid Mirdamat. Jadi ini adalah bahasa Parsi judulnya, tapi di dalamnya bahasa Arab juga. Surat-surat Mullah Sadra kepada gurunya, Ustadz gurunya, yaitu Sayyid Mirdamat. Apa namanya? Mirdamat. Sayyid Mirdamat. Karya ini berisi surat-surat yang ditulis dalam bahasa Arab, walaupun judulnya Parsi, dan telah diterbitkan oleh Astiani di dalam tulisannya Syarh Ihal wa Asrar Filsafah Falsafi I Mullah Sadra. Nomor 27. Nama Ye Sadra bi Ustadz Khud Sayyid Mirdamat. 2 di bagian 2. Tadi atas 1. Jadi 2 jilid. 3 jilid, ini ada 3 lagi. Ya. Ini ada 4 lagi. Jilid 4. Ya, begitu. Ya. Kemudian ini Al-Qadha wal Qadar. Qadar dan Qadar. Ini juga adalah tema yang sangat penting di dalam dunia Islam. Membicarakan Qadha dan Qadar. Ya, jadi kita semuanya hafal, tapi membahasnya kan sedikit di antara kita yang mampu. Qada dan Qadar. Ini kan di dalam Sunni kan masuk dalam kategori rukun Islam yang rukun iman yang ke-6. Qada dan Qadar kan begitu. Kalau kita biasa dengarkan rukun iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada rasul-rasul, percaya kitab-kitab, percaya kepada hari akhirat, dan terakhir percaya kepada Qada dan Qadarnya. Ini tentang qada dan qadar dalam perbuatan manusia. Buku ini menjelaskan perihal takdir dan kehendak bebas manusia, serta bagaimana kehendak Allah bisa tampak sebagai sesuatu yang buruk di dalam pandangan manusia. Nomor 31. Al-Qudsiyah fil Asrar An-Nuqta Al-Hissiyah Al-Musyira ila Asrar Al-Huyya. Ingat kata-kata huya dari kata huwa. Ya, huya. Al-Qudsiyah tadi spiritualitas, transcendentalitas, fi asrar di dalam rahasia-rahasia, an-nuqta al-hissiyah dalam titik, dalam poin al-hissiyah indrawi. Ya, al-musyira ila asrar al-huyya, dalam mengungkapkan rahasia-rahasia tentang kediaan dia. Sini terjemahkan risalah suci tentang rahasia-rahasia titik. Poin tadi, nukta itu titik. Indrawi, hissi ini indrawi, yang berhubungan dengan rahasia-rahasia identitas ilahi. Huya di sini dia. Kemudian 32.
Risalah Farsi mansub bi Mullah Sadra. Risalah berbahasa Persia dinisbatkan kepada Mullah Sadra. Sarayan Nurujud. Ya, Sarayan Nurujud al-haq fil maujudat. Masuknya cahaya wujud kebenaran ke dalam ciptaan. Bagaimana caranya Allah yang wujud tunggal itu kok bisa tiba-tiba ada hadir bersama dengan makhluk seperti itu. Karya ini ditulis oleh Mullah Sadra sewaktu masih muda ketika dia masih mempercayai prinsipalitas esensi. Jadi di sini kelihatan kalau Mullah Sadra tadinya itu percaya tentang esensi yang utama. Ingat, di dalam pandangan filsafat Islam ini, Sunni ataupun Syiah, itu ada yang percaya bahwa yang prinsip itu esensi, kuditas. Namanya asala al-mahiyah. Ya, dan itu cukup lama dianut, termasuk gurunya Mullah Sadra Mirdamat menganut itu, dan ini salah satu pengaruhnya ada pada buku ini. Jadi Mullah Sadra sini berpendapat bahwa yang prinsip itu adalah yang mahiyah, yang kuditas, yang esensi. Nah, belakang Mullah Sadra kemudian berpindah haluan setelah mendapatkan semacam ilham, dan dia mengatakan tidak. Yang prinsip itu bukan mahiyah, tetapi wujud. Maka Mullah Sadra terkenal dengan al-asala al-wujudiyah, al-asalatul wujud, prinsipalitas wujud. Jadi asala al-wujud. Yang prinsip itu adalah wujud, bukan esensi. Nah, gitu ya, yang bicarakan di sini. 34, Syar al-Hidayah al-Asiriyah. Tentang hidayah petunjuk Asiriyah. Asiruddin Abhari, ini nama orangnya. Kemudian yang ke-35, Syar Usul al-Kafi. Jadi dia Usul al-Kafi kita tahu ini adalah buku-buku hadis ya. Dan dia katakan bahwa ini adalah dibikin syarah. Jadi dapat kita bayangkan pengetahuan Mullah Sadra itu mulai daripada hadis, Al-Quran, dan sebagainya. Dia menulis karya-karya puisi, menulis tentang kosmologi. Orang menulis tentang kosmologi harus punya pengetahuan astronomi. Menulis tentang filsafat, menulis tentang tasawuf, irfan, dan sebagainya. Begitu luasnya pengetahuan mereka pada saat itu. Mungkin inilah komentar terpenting terhadap salah satu kitab rujukan mazhab Syiah. Nah, ini dia. Kan ini rujukan mazhab Syiah paling penting. Usul Kafi yang pernah ditulis. Jadi ingat, mungkin inilah komentar terpenting. Jadi bayangkan Bapak sekalian, mungkin inilah komentar terpenting terhadap salah satu kitab rujukan mazhab Syiah yang pernah ditulis. Jadi belum ada komentar sepenting itu yang telah ditulis oleh Mullah Sadra. Jadi seorang filosof, Mullah Sadra, tapi membuat komentar tentang buku yang sangat penting, sumber agama di dalam salah satu mazhab besar ini, yaitu mazhab Syiah yang pernah ditulis sebelumnya. Karya ini merupakan karya penting Mullah Sadra di bidang agama yang menguraikan tema-tema penting ajaran Syiah dengan penjelasan gnostik atau irfan. Meskipun bahan-bahannya banyak, namun karya ini tidak terselesaikan, jadi tidak sampai tuntas. Karena komentar Mullah Sadra terhadap teks Usul Kafi hanya sampai bab 11. Jadi artinya tidak seluruh Usul Kafi. Tidak seluruh Usul Kafi dikomentari, hanya sampai bab 11 pada kitab Al-Hujjah. Ya, seperti itu. Nomor 36. Asy-Syawahid Ar-Rububiyah fil Manahij As-Sulukiyah. Ini dari kata suluk, ingat Indonesia terkenal suluk, salik wasuluk. Manahij bentuk jamak dari manhaj. Rububiyah ketuhanan. Syawahid penyaksian dari kata musyahadah. Diterjemahkan penyaksian Tuhan dalam perjalanan suluk. Kitab ini merupakan masterpiece pribadi Mullah Sadra, terdiri dari 5 bab yang ditulis berdasarkan penjelasan gnostik serta merangkum semua doktrin Mullah Sadra lebih daripada karya-karya yang lain. Nomor 37 si asli yang tadi kita sudah bicarakan di atas. Satu-satunya karya Mullah Sadra yang berbahasa Persia. Kemudian 38 At-Tafsir. Tafsir Al-Quran ini punya buku At-Tafsir. Tafsir Al-Quran. Begitu. Jadi tafsir Al-Quran. Jadi kalau kita buka buku tafsir kan ada tuh di sini Bapak sekalian. Kalau misalnya Bapak lihat di sini ini kan ada buku tafsir. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat buku tafsir semuanya di sini, attafsir.com. Ini bisa kita buat di sini. Kalau kita buka attafsir.com, kita nanti bisa cari di sini. Nih. Suratnya dulu ditulis, nomor ayatnya ini as-surah, rakmul ayat, kemudian di sini adalah al-madaris, madrasah, maksudnya itu mazhabnya. Ya, gitu.
Sunni atau Syiah gitu. Kemudian tafasir, buku tafsirnya. Nah, kan gitu. Jadi kita tulis dulu di sini ini. Kita mau cari yang mana di sini nih. Tafasir apa namanya? Muyassara kan begitu. Tafasir Az-Zaidiyah ini ada di. Semua di sini. Ya, Ummahatut Tafasir, Tafasir Ahlus Sunnah ini dia. Tafasir Ahlus Sunnah, tafsir Ahlus Sunnah. Tafasir Ahlus Sunnah As-Sufiyah gitu. Tafsir Ahlus Sunnah yang bersifat sufistik. Tafasir Ahlus Sunnah As-Salafiyah, ini ada semua di sini. Tafasir Muyassara, tafsir ringkasan-ringkasan yang tafsir ringkas. Nah, kemudian di sini ada Tafasir Asy-Syiah Al-Itsna Asyariyah, ini dia. Jadi kita pencet ini At-Tafasir Asy-Syiah Al-Itsna Asyariyah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah bagus bahasa Arabnya, nanti bisa pakai ini, tafasir.com ini ya. Tafasir Asy-Syiah Al-Itsna Asyariyah, pencet ini. Nah, kita masuk di sini kan. Nah, tinggal cari di sini, ini ada yang saya cari. Nah, kita cari sini. Nanti cari tafsirnya Mullah Sadra di sini. Ya. Jadi ini ada semua dari atas ini, Tabrasi, Ibrahim Qumi, Tusi, Taba ini Al-Mizan, tafsir Tabai, kemudian saya pilih tafsir Kalam Allah wal Wafi ini, Faidul Kashani ada ini ya. Ada lagi Al-Janabazi ya. Kemudian siapa lagi? Asy-Syirazi. Nah, ini dia. Tafsir Sadruddin Muta'allihin, perhatikan Mas sekalian. Tafsir Sadruddin Muta'allihin, Sadr Al-Muta'allihin Asy-Syirazi. Sadr maksudnya. Nah, ini kita pencet ini. Nah, keluarlah di sini nantinya. Nanti kita tinggal cari, Bapak Ibu mau tafsir yang mana, kan begitu. Nanti akan dijelaskan. Nanti kita pencet di sini nih, kanan ini. Ya. Misalnya kita mau tafsir misalnya Al-Fatihah, atau misalnya tafsir apa? Tafsir Al-Fatihah lah yang paling bagus ya. Ayat 1. Nah, kita bisa pencet di atas ini nih, Arat. Pencet ini. Nah, nanti akan keluar di sini. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah dia. Kita bisa perbesar. Ya. Tafsir Sadruddin Muta'allihin, maksudnya masalah Sadra. Sadrul Muta'allihin Asy-Syirazi, dari Syiraz kan? Ya. Nah, tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia bahas ini, i'lamu ayyuhal mu'tanun dan seterusnya. Ya, pokoknya seperti itulah. Jadi sekarang untuk belajar Pak sekarang tidak harus memiliki perpustakaan yang gede di rumah. Bayangkan, semua buku tafsir ada di sini. Luar biasa. Judulnya di atas at-tafasir.com. Ini bisa kita searching karena ini adalah website at-tafasir.com. Ini ada bahasa Inggrisnya juga. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, dia cuma bahasa Inggrisnya terbatas. Yang bahasa Inggris itu buku-buku terbatas saja. Kalau yang paling banyak semuanya adalah bahasa Arab seperti ini. Nah, gitu Pak sekalian. Ini berhalaman-halaman ini ya. Jadi inilah bersyukurnya kita hidup sekarang. Sepertinya Allah nanti di akhirat terlalu banyak tuntutannya kepada kita kalau kita tidak pintar sekarang. Kenapa? Semua fasilitas ada. Ya, semuanya. Dulu ini kita harus punya rumah besar, kemudian kita beli satu persatu buku-buku ini, disimpan di sana. Waduh, luar biasa banyaknya modalnya. Sekarang tidak perlu, kita cuma buku saja di sini tafsir. Begitu ya kalau kita mau hadis, coba pencetin saja nih. Hadis ensiklopedia ini yang hijau nih. Kita pencet ini. Keluar semuanya nanti buku-buku hadis di sini nih. Kita lihat ini, mau buka yang mana? Bukhari, Muslim dan sebagainya. Kita buka Bukhari, keluar. Bisa kita cari daftar isinya dari sini nih. Coba kita lihat. Semuanya kita bisa bicara iman ada. Ini langsung kita pencet ini, keluar hadisnya nanti di sini nih, hadisnya nih. Nah, seperti itulah. Jadi begitulah jemaah sekalian, sekarang begitu mudahnya kalau kita ingin belajar ya. Maka apa namanya, sangat-sangat ironi kalau kita hidup di abad modern yang serba mudah, tetapi mohon maaf, cara berpikir kita tertinggal di belakang sana. Jadi ulangi lagi, ini tafsir Al-Quran yang tadi kita bicarakan tuh. Kitab ini memuat tafsir yang ditulis Mullah Sadra terhadap surah-surah berikut. Al-Fatihah tadi, Al-Baqarah, cuma Al-Baqarah hanya sampai ayat 61, dan ayat kursi. Surat An-Nur, ya, ayat 65, terutama ayat 65. Kemudian An-Naml ayat 88, tidak semuanya memang, pilih-pilih ya. Kemudian tafsir Al-Hadis, ini juga ada tafsir hadisnya dia. Tafsir Al-Hadis Mullah Sadra, ya. Terutama hadis berkenaan dengan An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Ini adalah kata-kata dari Imam Ali. Ini hadis, tafsir atas hadis An-nasu niyam. Manusia itu hakikatnya tidur. Fa idza matu, apabila nanti dia sudah mati, intabahu, barulah dia sadar. Barulah hidup. Ya, jadi hakikat hidup itu setelah mati, kata hadis ini. Dan ini adalah dituliskan oleh oleh
penulis terkenal Jerman yang perempuan itu, siapa namanya lupa, di dalam kuburannya ketika meninggal dia berpesan agar ketika meninggal nantinya itu ditulis di atas batu nisannya. Luar biasa. Ya. Itu ditulis oleh dia seorang ahli tasawuf Islam, walaupun tidak secara resmi masuk Islam. Gitu. Tapi dia sangat-sangat tawadu orangnya. Ya. Jadi ditulis di atasnya an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, apabila nanti telah mati barulah dia terbangun, barulah dia sadar. Di kita ini banyak tertidur. Yang kita saksikan di sekitar kita ini adalah mimpi-mimpi aja. Kenapa? Karena dia ditinggalkan. Coba kalau Bapak Ibu tertidur, pasti ada mimpinya kan? Begitu terbangun, mimpinya hilang. Nah, begitulah dunia ini. Ya, kita di dunia ini tidur, menyaksikan gedung-gedung, mobil-mobil, dan sebagainya. Begitu kita meninggal, hilang semuanya. Maka an-nasu niyam fa idza matu intabah. Itu dibahas khusus oleh Mullah Sadar di sini. Ya. Kemudian 40 ta'liqat al-ilahiyat kitab asy-syifa. Kitab asy-syifa ini adalah bukunya Ibnu Sina. Ya. Kemudian ta'liqat al-syahr al-hikmal isyraq. Ini adalah bukunya Surawardi. At-tasawur wa tasdiq, kita sudah bahas tadi di atas. At-tasyakhus, risalah fi tasyakhus, ya. Tentang individuasi. Tasyakhus itu syakhsan itu individual, personal. Waduh, ini masih banyak Pak Bus sekalian. Ini sudah habis ya terakhir di sini. Jadi tinggal 3, Al-Wirdat, Al-Qalbiyah, Al-Wujud, risalah fil wujud, kemudian Zadul Musafir. Zadul Musafir, bekal musafir. Zad itu kan bekal. Fainna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik zat adalah takwa. Az-zadu taqwa, zalika khair. Takwa itu adalah yang terbaik. Nah, jelas kayak sebagai adalah kurang lebih karya-karya Mullah Sadra, dan dikatakan ini sudah tambahan. Beberapa karya berikut juga dinisbatkan kepada Mullah Sadra. Ini juga dinisbatkan. Ya, tetapi belum dipastikan, tapi bahasanya tidak ada nama mirip dengan bahasa diksi daripada Mullah Sadra. Nah, jadi Mas Keser Bagas, kurang lebih itulah pembahasan kita. Jadi selesai bab kita. Berikutnya nanti kita akan ketemu dengan Al-Asfar. Jadi kita membahas khusus Al-Asfar. Karena ini adalah masterpiece-nya ataukah magnum opus-nya Mullah Sadra. Ini nanti yang kita bahas sampai selesai buku ini. Terima kasih banyak Pak Bus sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi nanti setelah bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan yang prima, dipanjangkan usianya untuk menyelesaikan bulan Ramadan, dan kita berniat untuk belajar sampai akhir masa kita. Kita berniat untuk belajar sampai kita kembali kepada Allah. Kenapa? Karena inilah yang akan membuka kesadaran kita sebelum kita terbangun nanti di akhirat. Karena tadi katakan an-nasu niyam fa iza matu intabahu. Manusia kita ini pada dasarnya di dunia dalam mati, dan kita nanti terbangun pada saat kita telah mati. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ustaz, buku ini tak ada dalam PDF ke? Gimana Pak Burhan? Buku ini tak ada dalam bentuk PDF. Bukunya ini yang buku tadi ini PDF ini tadi. Ini dalam bentuk bukan PDF ya, ini semacam PDF, ini kan e-book ini. Ini. Oh, oke. Baik Ustaz. Ini ada di Play Store ini, ambil di Play Store ini Pak Burhan, ini kan di handphone ada Play Store ini. Ya. Kita pencet Play Store, nanti di sana kita cari buku tadi ada. Oke, Pak. Insyaallah, syukran. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, anak pamit ya, karena kita bertemu nanti setelah Ramadan. Jadi maaf Bapak sekalian, sebentar malam kita sudah tidak ada kelas ya untuk Irfan. Kita berjumpa nanti setelah Ramadan ya. Ya, syukran maaf Ustaz. lahir batin Ustaz. Saya juga mohon maaf lahir batin Pak Bu ya. Ya. Kalau dalam mengajar selama ini mungkin ada yang kata-kata yang kurang berkenan, ya saya mohon dimaafkan. Sama-sama Ustaz. Ya Bu. Ibadah di bulan Ramadan Ustaz. Terima kasih banyak.